Halo, saya dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang perbuatan yang termasuk dalam kategori kejadian tak diduga. Sebelum masuk ke materi, kenalkan saya Filipus Dwi Prasetya Nugraha. Nama saya Firya Al-Arij. Saya Fitri Wahyu Anggraini. Dan saya Ganes Rara. Oke, pada slide pembahasan ini akan berisi 4 pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian dari KTD yang jelas isinya adalah pembahasan atau pengertian dari KTD itu sendiri. Lalu yang kedua ada macam-macam dari KTD yang berisi tentang apa aja macam-macamnya. Lalu yang ketiga ada kejadian tak diduga pada alat kesehatan yang tentunya berisi tentang kejadian yang terjadi pada alat kesehatan tetapi kita tidak menduganya. Lalu yang keempat tentunya ada tata cara pelaporan kejadian tidak diinginkan, mulai dari isinya apa aja, terus apakah ada hal yang perlu diperhatikan. Oke, di slide berikutnya atau di pembahasan berikutnya itu ada pengertian dari kejadian tak diharapkan. Pengertian yang pertama, kejadian tak diharapkan itu insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien akibat melaksanakan tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Lalu hal ini bukan terjadi karena penyakit dasarnya atau karena kondisi pasien. Cedera ini diakibatkan oleh kesalahan medis atau bukan kesalahan medis, lalu bisa juga diakibatkan karena kurangnya komunikasi antar perawat, tidak adanya perhatian, tidak teliti, ceroboh, serta tidak adanya rasa peduli dalam menjaga keselamatan pasien yang membuat pasien bisa menyebabkan cedera atau lainnya. Lalu hal ini bisa berupa near miss atau kejadian nyaris cedera dan juga advance event atau kejadian yang tak diharapkan. Begitu. Ya, pembahasan yang kedua yaitu macam-macam dari KTD atau kejadian tak diduga. Yang pertama itu ada kejadian tak diduga pada keselamatan pasien. Keselamatan pasien atau patient safety itu merupakan proses di rumah sakit dalam memberikan pelayanan pasien agar aman, termasuk di dalamnya ada asesmen resiko, identifikasi, manajemen resiko, serta pelaporan serta analisis insiden. Lalu untuk yang kedua itu ada kejadian tak diduga pada alat kesehatan. Hal ini lebih membahas pada bagaimana alat kesehatan yang bersentuhan langsung ke pasien bisa mengakibatkan kematian atau cedera serius yang disebabkan secara langsung karena bersentuhnya alat kesehatan tersebut. Kejadian tak diduga pada keselamatan pasien. Kurangnya penerapan komunikasi, perhatian, kecerobohan, tidak teliti, dan tidak peduli dalam menjaga keselamatan pasien antar perawat menjadi penyebab terjadinya kesalahan yang mengakibatkan cedera pada pasien berupa near miss atau kejadian nyaris cedera atau adverse event. Jenis insiden keselamatan pasien menurut PMK nomor 11 tahun 2017 terbagi menjadi 5. Yang pertama, kondisi potensial cedera atau KPC. Yang kedua, kejadian nyaris cedera atau KNC. Yang ketiga, kejadian tidak cedera atau KTC. Keempat, kejadian tidak diharapkan atau KTD. Dan yang terakhir adalah kejadian sentinel. Kesalahan yang mengakibatkan cedera. Brennan Troyen menyebutkan yang pertama, diagnostik, kesalahan atau keterlambatan diagnosis, kegagalan untuk menggunakan hasil dari tes diagnostik, menggunakan tes diagnostik atau terapi yang sudah ketinggalan zaman, kegagalan untuk bertindak berdasarkan hasil pemantauan atau pengujian. Yang kedua, pengobatan, kesalahan dalam pelaksanaan operasi, prosedur, atau uji, kesalahan dalam mengelola perawatan, kesalahan dalam dosis atau metode menggunakan obat, keterlambatan dalam pengobatan atau dalam menanggapi tes abnormal dan tidak menunjukkan kepedulian. Yang ketiga, pencegahan. Kegagalan untuk memberikan perawatan profilaksis, pemantauan yang tidak memadai atau tidak melanjutkan pengobatan. Dan yang terakhir, lain-lain. Kegagalan komunikasi, kegagalan peralatan, kegagalan sistem. WHO pada tanggal 2 Mei 2007 juga menerbitkan panduan 9 Life Saving Patient Safety Solution
9 solusi keselamatan pasien rumah sakit, yaitu yang pertama, perhatikan nama obat, rupa, dan ucapan mirip. Kedua, pastikan identifikasi pasien. Ketiga, komunikasi secara benar saat serah terima atau pengobatan pasien. Keempat, pastikan tindakan yang benar pada sisi tubuh yang benar. Kelima, kendalikan cairan elektrolit pekat. Keenam, pastikan akurasi pemberian obat pada pengalihan pelayanan. Ketujuh, hindari salah kateter dan salah sambung selang. Yang kedelapan, gunakan alat injeksi sekali pakai. 9. Tingkatkan kebersihan tangan untuk pencegahan infeksi nasokomial. Kejadian tak diduga pada alat kesehatan. Contoh kejadian tidak diinginkan atau KTD alat kesehatan. Yang pertama, kematian atau cedera serius. Yang kedua, kesalahan diagnosis. Yang ketiga, keterlambatan diagnosis. Yang keempat, pengobatannya tertunda. Yang kelima, pengobatannya tidak sesuai. Dan terakhir, transfusi menggunakan bahan yang tidak sesuai termasuk produk darah, jaringan, atau organ. Selanjutnya, contoh penyebab kejadian tidak diinginkan oleh alat kesehatan. Pertama, kesalahan saat mendesain atau pembuatan alat kesehatan. Kedua, instruksi cara menggunakan yang tidak memadai. Ketiga, pemeliharaan dan perawatan yang tidak memadai. Keempat, modifikasi atau penyesuaian yang dilakukan secara lokal. Kelima, penggunaan alat kesehatan oleh pengguna yang tidak sesuai. Keenam, prosedur pengelolaan alat kesehatan yang tidak sesuai. Ketujuh, lingkungan yang tidak sesuai dalam hal penggunaan dan penyimpanan alat kesehatan. Dan terakhir, kesalahan pemilihan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan tujuan. Tata cara pelaporan kejadian tidak diinginkan atau KTD. Yang pertama, sumber laporan. Laporan wajib oleh pelaku usaha atau pemilik izin edar, laporan kejadian tidak diinginkan atau KTD, alat kesehatan yang dilaporkan oleh pelaku usaha jika memenuhi kriteria kejadian tidak diinginkan atau KTD. Yang kedua, laporan mandiri oleh pengguna di fasilitas pelayanan kesehatan. Laporan kejadian tidak diinginkan atau KTD di Fasiankes terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, internal adalah pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan secara anonim dan elektronik atau e-report kepada Komite Nasional Kesehatan Pasien atau KNKP jika terjadi pada pasien, dan e-watch ke Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan. Jangka waktu pelaporan. Yang pertama, kejadian tidak diinginkan atau KTD yang menyebabkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat atau memiliki potensi berdampak luas harus dilaporkan dalam waktu paling lambat 48 jam. Yang kedua, kejadian tidak diinginkan atau KTD yang telah menyebabkan kematian atau cedera serius pada pasien, pengguna atau orang lain harus dilaporkan dalam waktu paling lambat 10 hari. Yang ketiga, kejadian tidak diinginkan atau KTD yang jika berulang dapat menyebabkan kematian atau cedera serius pada pasien, pengguna atau orang lain harus dilaporkan dalam waktu paling lambat 30 hari. Cara laporan kejadian tidak diinginkan atau KTD. Laporan kejadian tidak diinginkan atau KTD dari pelaku usaha atau pemilik izin edar melalui aplikasi e-watch serta laporan sentinel atau insiden keselamatan pasien dari pengguna di fasilitas pelayanan kesehatan melalui aplikasi e-watch atau e-report. KNKP mengisi data yang pertama, informasi umum, yang kedua, informasi pelaku usaha, yang ketiga, informasi alat kesehatan, yang keempat, kronologis kejadian tidak diinginkan atau KTD, yang kelima, informasi pasien atau pengguna, dan yang keenam, hasil investigasi dan tindakan. Berikut beberapa referensi yang kami dapatkan.